luar biasa. Di bawah kepemimpinan Presiden hebat kita, Prabowo Subianto, saat ini ekonomi Indonesia sedang berada di titik terbaik. Iya, ini merupakan pencapaian hebat karena saat ini kondisi dunia, kondisi geopolitik sedang berada dalam kondisi yang tidak pasti dan berbahaya. Meski di tengah kondisi dunia yang saat ini sedang genting dan mengalami penurunan ekonomi, namun pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini tetap sangat baik, yaitu mencapai angka 5%. Laju inflasi Indonesia saat ini merupakan yang paling rendah di dunia. Harga pangan stabil dan murah. Neraca perdagangan positif. Ekspor tumbuh sebesar 10,2% di tengah lemahnya perekonomian global. Besarnya target pendapatan negara pada tahun 2025 yaitu 3.005,1 triliun. Indonesia akan segera swasembada pangan dan energi. Sektor pendidikan akan maju pesat. Ekonomi pedesaan akan meningkat tajam, dan tahun 2025 akan diberlakukan pemeriksaan kesehatan gratis. Akan ada banyak terbangun sekolah-sekolah unggul, dan ekonomi masyarakat akan tumbuh dengan baik dan pesat. Wah, luar biasa ya ekonomi Indonesia saat ini. Baik, mari kita saksikan sama-sama poin-poin penting, poin-poin krusial, dan beberapa kesimpulan dari keterangan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk APBN dan kondisi ekonomi Indonesia pada tahun 2025. Dengan demikian, APBN 2025 memang disusun dalam suasana dan dalam situasi transisi pemerintahan dari pemerintah sebelumnya kepada pemerintah terpilih. Dan dalam pelaksanaan penyusunan tersebut telah dilakukan konsultasi dan komunikasi dengan Presiden terpilih, sehingga program-program dari Presiden terpilih telah terakomodasi di dalam APBN 2025. APBN 2025 disusun dalam suasana geopolitik dan geoekonomi yang mengalami perubahan dan dinamika yang sangat tinggi, seperti yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Presiden juga. Berkali-kali saya ingatkan dan kita semua sadari bahwa kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia berada dalam keadaan yang penuh ketidakpastian, diwarnai oleh ketegangan peperangan, persaingan ketat antara negara-negara besar. Bahwa geopolitik dan geoekonomi ini telah menyebabkan destabilisasi di berbagai kawasan, sehingga bagi Indonesia kita juga harus terus melakukan kewaspadaan. Meskipun kondisi Indonesia relatif dalam situasi yang baik, pertumbuhan ekonomi adalah sekitar 5% semenjak tahun 2022 hingga 2024. Dan kita juga melihat laju inflasi yang terakhir angka 1,55 juga merupakan laju inflasi yang terendah di dunia. Kita lihat dari sisi sumbangannya, terutama untuk volatile food juga mengalami penurunan yang sangat drastis. Ini menggambarkan upaya kita untuk menstabilkan dan menjaga tingkat harga pangan pada tingkat yang terjangkau oleh masyarakat telah mampu dilakukan. Kondisi yang baik ini tentu perlu dan akan menjadi salah satu landasan bagi pemerintah di bawah pimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk terus meningkatkan dan mengakselerasi pembangunan. Neraca perdagangan kita juga dalam posisi positif 54 bulan terakhir mengalami surplus perdagangan, di mana nilai ekspor kita sampai dengan Oktober 2024 mencapai 24,4 miliar US dollar. Ini tumbuh 10,2% di tengah pelemahan perekonomian global. Hal ini menggambarkan bahwa potensi ekspor kita yang didukung oleh baik sektor manufaktur maupun sektor-sektor yang mengalami hilirisasi menjadi sangat besar. Kita juga melihat bahwa APBN 2025 disusun dengan rancangan untuk bisa menciptakan dan menjaga stabilitas, inklusivitas, namun terus mengakselerasi nilai tambah melalui hilirisasi. Asumsi makro di dalam 2025 adalah pertumbuhan 5,2%, inflasi 2,5%, tingkat bunga surat berharga negara 10 tahun adalah 7%, nilai tukar rupiah 16.000 rupiah per dolar, harga minyak mentah 82 dolar per barel, lifting minyak dan lifting gas adalah 605.000 barel, dan untuk lifting gas 1.005.000 barel per hari. APBN 2025 dirancang dengan target pendapatan negara sebesar 3.005,1 triliun rupiah, di mana untuk perpajakan akan menyumbang 2.490,9 triliun rupiah. Itu untuk pendapatan perpajakan. Pendapatan negara bukan pajak akan mencapai 513,6 triliun rupiah dan hibah 0,6 triliun rupiah.
Dari sisi belanja negara, total belanja negara adalah 3.621,3 triliun rupiah, di mana belanja pemerintah pusat mencapai 2.701,4 triliun dan transfer ke daerah 919,9 triliun rupiah. Defisit APBN 2025 dirancang pada tingkat 616,2 triliun rupiah atau 2,53% dari GDP. Belanja pemerintah pusat akan mendukung prioritas pembangunan seperti yang disampaikan oleh Presiden, yaitu melakukan swasembada pangan. Saya tegaskan lagi, kita harus swasembada pangan. Kita harus punya lumbung pangan nasional. Kita harus punya lumbung pangan provinsi. Kita harus punya lumbung pangan kabupaten. Kita harus punya lumbung pangan desa. Swasembada energi. Swasembada energi juga merupakan prioritas dari strategi transformasi kita. Pelaksanaan program makan siang gratis. Makan bergizi juga hal yang strategis. Kita selamatkan anak-anak kita, tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah. Pendidikan dan kesehatan serta pelaksanaan perlindungan sosial yang makin tepat sasaran. Untuk itu, dengan belanja 2.701,4 triliun, belanja pendidikan mencapai 724,3 triliun. Ini adalah belanja tertinggi fungsi pendidikan di APBN kita. Untuk kesehatan 218,5 triliun rupiah, perlindungan sosial mencapai 503,2 triliun rupiah, dan untuk ketahanan pangan mencapai 144,6 triliun rupiah. Program makanan bergizi yang dialokasikan anggaran 71 triliun rupiah diharapkan akan dapat meningkatkan perekonomian di daerah dan terutama di desa-desa di dalam rangka untuk mensuplai kebutuhan program makan siang bergizi. Dengan demikian, program makanan bergizi disertai dengan dana desa yang sebesar 70 triliun rupiah akan bisa menggerakkan desa dengan volume aktivitas dan juga volume uang yang meningkat. Selain itu, Presiden Prabowo menyampaikan beberapa prioritas kegiatan 2025 seperti pemeriksaan kesehatan gratis yang dialokasikan anggaran 3,2 triliun, renovasi sekolah sebesar 20 triliun, terbentuknya sekolah unggulan terintegrasi dengan anggaran 2 triliun, serta terbangunnya lumbung pangan nasional daerah dan desa dengan dana mencapai 15 triliun rupiah. Untuk APBN 2025, transfer ke daerah mencapai 919,9 triliun rupiah. Ini tetap diarahkan agar terjadi sinkronisasi dan sinergi antara belanja pusat dan daerah, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan, pemerataan, dan pelayanan publik. Di dalam Undang-Undang APBN 2025 juga telah dimasukkan berbagai undang-undang seperti Undang-Undang untuk hubungan keuangan pusat dan daerah, di mana daerah akan meningkat dari sisi local taxing power-nya dan juga bisa melakukan pembiayaan yang lebih inovatif. Untuk pendapatan negara sebesar 3.005,1 triliun, kita akan melakukan dengan terus melaksanakan reformasi perpajakan, pajak dan bea cukai dengan terus menyusun program termasuk dalam hal ini menggunakan teknologi digital. Bapak Presiden terus menyampaikan agar kebocoran penerimaan negara terutama dari tindakan-tindakan ilegal akan terus menjadi pusat perhatian, dan juga dari sisi intensifikasi dan ekstensifikasi dari perpajakan. Kita juga mengikuti bahwa di dalam suasana global terjadi persaingan global taxation yang harus kita waspadai, sehingga kita juga harus terus menjaga agar basis perpajakan Indonesia tidak mengalami erosi dari praktek-praktek perpajakan global yang memfasilitasi terjadinya tax evasion dan tax avoidance. Untuk program Cortex dengan pemanfaatan teknologi digital dan juga program CESA di bea cukai akan terus disempurnakan. Juga akan dilakukan joint program serta penegakan hukum seperti yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Presiden. APBN 2025 dirancang dengan defisit 616,2 triliun rupiah atau 2,53% dari PDB. Dalam kondisi global yang terus dinamis, pembiayaan defisit akan dilakukan secara hati-hati dengan terus meningkatkan kredibilitas, sustainabilitas, dan kesehatan APBN sehingga biaya dari defisit dapat terus ditekan. Kami juga akan terus menggunakan pembiayaan termasuk di dalamnya dalam rangka
rangka penguatan dari sovereign wealth fund dan peranan dari BUMN. Wah, luar biasa ya. Apa yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani ini tentu merupakan kebanggaan dan pencapaian yang luar biasa bagi bangsa dan negara kita Indonesia. Ya, jadi ini info update untuk tanah air. Nah, kalau menurut teman-teman kira-kira bagaimana nih pendapatnya? Teman-teman seneng nggak mendengar kabar terbaru ini? Atau jangan-jangan punya pendapat lain? Bantu dong berikan pendapat serta alasannya di kolom komentar ya, karena tentunya pendapat hebat dari teman-teman berpotensi besar untuk tersampaikan ke pemerintah. Oke, jadi itulah info update untuk tanah air. Kita mati untuk rakyat kita, itu kehormatan saudara-saudara.